Bocah ini sudah lama meninggal. Tapi bocah itu menipu Saimai agar naik perahu untuk menyelamatkan kakak perempuannya. Jun menjelaskan bahwa kakak perempuannya sedang ada di dasar danau. Dia pikir bocah itu hanya bercanda dengannya. Itu sebabnya dia ingin mendayung kembali. Jun mendengar itu dan mulai menggoyangkan perahu dengan kedua tangannya. Saimai sangat takut sehingga dia membeku. Dia buru-buru menyuruh bocah itu berhenti dengan cepat. Di sisi lain, ketika Pansa tiba di rumah tua Thailand, dia tidak melihat siapapun dan berkeliling mencari seseorang. Kebetulan menemukan pemandangan aneh yang terjadi di danau. Hanya melihat seorang gadis muda menggoyangkan perahu sendirian tanpa berhenti berteriak. Pansa merasa itu sangat aneh. Tiba-tiba melihat Saimai jatuh ke danau. Setelah dia tenggelam ke dalam air, dia melihat peti mati dengan kabel besi melilitnya tergeletak di bawah danau. Saat dia mencoba berjuang untuk nyawanya. Untungnya, Pansa melompat ke danau tepat waktu untuk menyelamatkannya ke darat. Sahabatnya Dim Sum datang dan melihat Saimai sedang dalam ketakutan. Dia berpikir bahwa Pansa telah mengolok-olok sahabatnya. Saimai buru-buru menjelaskan padanya. Pansalah yang menyelamatkan hidupnya. Tapi Dim Sum ragu bertanya, tapi apakah Saimai bisa berenang? Bagaimana bisa hampir tenggelam seperti itu? Saimai tidak mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang baru saja terjadi. Dia hanya berbohong bahwa kakinya kram. Pansa dan Dim Sum saling bertukar koper dengan nyaman. Juga memperkenalkan diri. Dia adalah petugas polisi yang baru saja dipindahkan ke Chiang Mai. Saimai baru saja mendengarnya dan kecewa karena dia tidak bisa mendengar kabar darinya. Ceritanya berputar di sekitar rumah tua. Ouchta tidak sengaja mendengarnya dan menjatuhkan mangkuk di tangannya. Pansa menyatakan bahwa jika dia bisa memberinya waktu, dia dapat membantunya menyelidiki situasi yang berkaitan dengan rumah tua. Dim Sum yang takut tinggal di sini dari awal, sekarang melihat anak laki-laki tampan. Dia segera mengatakan tidak dan terburu-buru pergi. Pansa menyeret kopernya dan bersiap untuk meninggalkan rumah tua. Jun bersembunyi di bawah pohon dengan perasaan dia akan merusak cerita baiknya. Jadi dia menempelkan mata marahnya pada Pansa. Sesaat kemarahan berubah menjadi asap hitam yang mengejar Pansa. Tetapi dihentikan oleh gelang yang diberikan seorang biksu kepada Pansa. Merasakan aliran udara dingin, Pansa buru-buru melihat gelangnya. Lalu berbalik untuk melihat rumah tua itu. Tapi dia tidak melihat apapun, termasuk Jun ada di depannya. Setelah Pansa pergi, Saimai kemudian bertanya kepada lelaki tua itu tentang cerita yang dia lihat Jun. Tetapi lelaki tua itu dengan tegas bersikeras bahwa rumah tua itu tidak memiliki orang lain. Pergi matilah. Kembalikan anakku. Berhenti, berhenti segera, kembalikan anakku. Orang yang memegang kepala Dim Sum adalah seorang wanita gila. Jadi Dim Sum mengira hantu yang ditemuinya tadi malam adalah dia. Orang tua itu kemudian menjelaskan bahwa Malai dulu juga seorang karyawan di sini. Tepat setelah putranya meninggal 20 tahun yang lalu dia kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila. Melalui deskripsi Saimai tentang Jun, lelaki tua itu membawa mereka berdua ke tempat Malai berada. Di sini mereka melihat foto Jun. Orang tua itu menjelaskan bahwa Jun jatuh ke danau dan meninggal 20 tahun yang lalu. Ini adalah anak yang saya lihat di danau. Kamu mengatakan kamu memiliki indera ketujuh kemudian kamu bisa melihat hantu. Jika itu masalahnya, jiwa bocah itu masih berkeliaran di dunia. Ouchta terus menjelaskan. Saimai bukan yang pertama melihat Jun. Tapi semua orang yang melihat bocah itu telah meninggal di danau. Dia masih tidak percaya bahwa ada hantu seperti itu di dunia. Atau mungkin hanya karena mereka memiliki wajah yang sama. Orang tua itu menyarankan sebaiknya mereka berdua untuk segera pergi. Tidak akan aman untuk tinggal. Tapi Saimai bersikeras mengklarifikasi fakta di balik kejadian ini. Dia bahkan ingin tahu rumah tua ini yang ditakuti semua orang. Apa yang telah terjadi sebelumnya? Sore itu dia membawa emosi kekacauan ke danau. Tiba-tiba dia melihat sosok yang bersembunyi di danau. Perhatikan baik-baik sejenak. Jadi itu hanya mimpi buruk. Lalu apa arti mimpi itu? Tampaknya sangat nyata. Keesokan harinya ibunya memanggilnya. Dia bahkan memarahi putrinya karena tidak pulang selama berhari-hari. Jika demikian, kemana dia telah pergi? Dia memutar kamera di depan telepon ke belakang.
Duan Watt baru saja melihat pemandangan di sana, dia segera menyadari ini adalah rumah tua. Dia menyuruh putrinya pulang. Tapi dia bersikeras untuk tetap tinggal untuk menyelidiki. Untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan rumah tua ini. Belum mengatakan beberapa kata, dia segera menutup telepon.